time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Fahrudin dengan NPM 022723111128. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang fenomenologi. Langsung saja ke materinya. Fenomenologi yaitu adalah cabang filsafat yang mempelajari pengalaman subjektif manusia terhadap sebuah fenomena dengan tujuan memahami esensi pengalaman tersebut. Fenomenologi bertujuan untuk menggali makna di balik pengalaman manusia sebagai adanya tanpa pengaruh asumsi, teori, atau prasangka. Etimologi, phenomen, yaitu bahasa dari Yunani, sesuatu yang tampak muncul. Sedangkan logos yaitu bahasa dari Yunani juga, yaitu ilmu atau studi. Definisi utama fenomenologi adalah studi tentang hal-hal sebagai adanya dalam kesadaran manusia. Nah, jadi saya akan memberikan contoh tentang fenomenologi. Nah, contoh dari fenomenologi itu tidak bertanya mengapa seseorang sedih, tetapi lebih pada bagaimana seseorang mengalami kesedihan itu. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip utama fenomenologi. Fenomenologi memiliki prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran dalam metode. Yang pertama yaitu intentionalitas, kesadaran, yaitu kesadaran manusia selalu bersifat, dan sedangkan intensional yaitu berarah pada sesuatu, artinya manusia tidak pernah sadar dalam kehampaan, selalu ada objek yang disadari. Yang kedua yaitu epoch atau reduksi fenomenologis, itu mengesampingkan prasangka, asumsi, dan interpretasi untuk memahami fenomena sebagai adanya proses disebut menghentikan penilaian. Nah, yang ketiga yaitu esensi fenomena, yaitu fenomenologi berusaha mengungkap hakikat atau esensi dari pengalaman manusia terhadap sesuatu. Nah, yang keempat yaitu pengalaman subjektif, yaitu fokus pada pengalaman subjektif individu karena di sinilah makna fenomena muncul. Yang kelima yaitu deskripsi. Deskripsi itu yaitu bukan penjelasan, yaitu fenomenologi mendeskripsikan pengalaman manusia tanpa mencari hubungan sebab akibat atau teori ilmiah. Nah, materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh fenomenologi. Fenomenologi berkembang melalui pemikiran beberapa filsuf ternama. Yang pertama Edmund Husserl, yaitu pada tahun 1859 sampai 1938. Itu Bapak fenomenologi fokus pada deskripsi murni pengalaman manusia. Konsep utama intentionalis dan epoch. Nah, yang kedua yaitu Martin Heidegger, itu 1889 sampai 1976. Itu Martin Husserl mengembangkan fenomenologi hermeneutika, fokus pada keberadaan manusia dan hubungan manusia dengan dunia. Nah, yang ketiga yaitu Jean-Paul Sartre, itu pada 1905 sampai 1980. Itu fenomenologi eksistensial, menekankan kebebasan manusia dan tanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, yang keempat yaitu Merleau-Ponty pada tahun 1908 sampai 1961, fokus pada peran tubuh dalam pengalaman manusia. Konsep persepsi adalah hubungan langsung antara tubuh, dunia, dan kesadaran. Dan yang kelima yaitu Albert Schweitzer pada tahun 1899 sampai 1999, itu menggunakan fenomenologi untuk memahami makna sosial dan kehidupan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis fenomenologi. Fenomenologi memiliki beberapa pendekatan utama. Yang pertama fenomenologi deskriptif.
Yang pertama yaitu fenomenologi deskriptif. Nah, jadi fenomenologi deskriptif dikembangkan oleh Edmund Husserl, fokus pada deskripsi pengalaman murni tanpa interpretasi, atau yang kedua yaitu fenomenologi hermeneutika. Nah, yaitu dikembangkan oleh Martin Heidegger, menekankan interpretasi pengalaman manusia dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu fenomenologi eksistensial. Nah, yaitu dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre dengan Maurice Merleau-Ponty, menganalisis pengalaman keberadaan manusia, kebebasan, dan hubungan dengan dunia. Nah, yang keempat yaitu fenomenologi transendental. Nah, yaitu tentang kebanggaan oleh Husserl, berusaha memahami struktur universal sederhana manusia. Langkah-langkah fenomenologi dalam penelitian. Itu fenomenologi banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Itu menentukan fenomena yang akan diteliti, seperti pengalaman trauma, kebahagiaan, atau kecemasan. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yaitu data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, atau catatan pengalaman pribadi. Nah, yang ketiga yaitu reduksi fenomenologis peneliti. Nah, reduksi fenomenologi yaitu peneliti mengesampingkan prasangka untuk fokus pada pengalaman murni. Nah, yang keempat yaitu deskripsi esensi. Deskripsi esensi yaitu mendeskripsikan pengalaman secara mendalam untuk menemukan inti maknanya. Nah, yang kelima yaitu interpretasi atau opsional, yaitu jika menggunakan pendekatan menentukan fenomena diinterpretasikan dalam konteks sosial atau budaya. Nah, selanjutnya itu penerapan fenomenologi. Nah, penerapan fenomenologi yaitu fenomenologi digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, psikologi, yaitu memahami pengalaman individu seperti trauma, kecemasan, atau kebahagiaan. Contohnya nih, yaitu misalnya menggali pengalaman pasien dengan gangguan mental. Nah, yang kedua yaitu sosiologi. Nah, sosiologi yaitu meneliti bagaimana individu memberi makna pada interaksi sosial. Contohnya pengalaman pekerja migran dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan yaitu menganalisis pengalaman siswa atau guru dalam proses pelajaran. Contohnya, misalnya nih, bagaimana siswa memahami tekanan ujian. Nah, yang keempat yaitu kesehatan, yaitu menggali pengalaman pasien terhadap penyakit atau perawatan medis. Nah, contohnya tuh seperti pengalaman pasien kanker selama proses kemoterapi. Nah, yang kelima yaitu filsafat. Nah, filsafat yaitu menganalisis hubungan antara kesadaran manusia dan realitas. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan fenomenologi. Nah, kelebihan dan kelemahan fenomenologi yaitu kelebihan fenomenologi yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia. Nah, yang kedua yaitu fokus pada subjektivitas yang sering diabaikan oleh pendekatan kuantitatif. Nah, yang ketiga yaitu relevan untuk penelitian kualitatif di berbagai bidang. Nah, selanjutnya itu kelemahan fenomenologi. Nah, fenomenologi yang pertama yaitu subjektivitas berlebihan. Nah, yaitu seperti data fenomenologi sulit divalidasi karena bergantung pada pengalaman pribadi. Nah, yang kedua yaitu tidak generalis, yaitu seperti fokusnya pada individu sehingga sulit untuk diterapkan secara universal. Nah, yang ketiga itu proses analisis yang rumit.
proses analisis yang rumit, itu membutuhkan waktu lama untuk analisis data. Nah, contoh fenomenologi dalam penelitian itu berikut, yaitu ada beberapa contoh penelitian fenomenologi. Yang pertama, pengalaman hidup pasien dengan penyakit kronis, yaitu seperti peneliti menggali bagaimana pasien mendeskripsikan rasa sakit, ketakutan, dan harapan. Nah, yang kedua yaitu pengalaman mahasiswa baru, itu meneliti tentang bagaimana mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman guru dalam pembelajaran online, misalnya menggali tangan strategi dan makna pengalaman guru dalam mengajar secara daring. Nah, yang keempat yaitu pengalaman perempuan dalam dunia kerja, misalnya nih Mengkeprolaris, bagaimana perempuan menghadapi diskriminasi atau ketimbangan gender. Nah, selanjutnya itu kritik terhadap fenomenologi. Nah, kritik terhadap fenomenologi yaitu fenomenologi sering mendapat kritik karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu subjektivitas yang tinggi. Misalnya data bergantung pada pengalaman individu sehingga sulit divalidasi. Yang kedua yaitu tidak ilmiah, yaitu misalnya pendekatan fenomenologi tidak memiliki standar kuantitatif yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu sulit dipahami. Misalnya konsep-konsep fenomenologi sering dianggap rumit dan abstrak. Nah, yang keempat yaitu rentan bias, itu misalnya penelitian. Itu misalnya interpretasi fenomenologi seringkali sangat dipengaruhi oleh sudut pandang penelitian. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, di sini saya ambil kesimpulan dari materinya, yaitu jadi kesimpulan dari fenomenologi adalah pendekatan filosofis dan metodologis yang fokus pada pengalaman subjektif manusia dengan prinsip seperti intentionalitas, redukasi fenomenologis, dan deskripsi esensi. Fenomenologi menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami makna pengalaman manusia. Fenomenologi banyak diterapkan dalam psikologi, sosiologi, pendidikan, dan kesehatan meskipun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam hal validasi dan generalisasi. Nah, itu saja materi saya. Nah, selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.